Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah logo sederhana menggunakan cara teknik perpotongan seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kita akan mencoba membuat logo sederhana tentang kita menggunakan dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan gambar yang kita ambil, dan yang kedua adalah kita menggunakan murni teknik potongan yang ada yang sudah kita gambar sebelumnya. Nah, yang metode pertama kita akan coba membuat gambar yang murni dari pikiran kita gitu. Oke. Yang pertama adalah kita akan mencoba membuat sebuah logo sebuah lembaga ya. Jadi kita cukup membuat, kalau lembaga pendidikan biasanya condong menggunakan segi 5. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, di sini kita bisa mengatur seginya di sini tuh 2. Oke, segi 5 kita sudah punya logo kotak segi 5. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat segi 5 ini bebas kita ubah bentuknya. Jadi dengan cara kita klik kanan, lalu kita convert to curve ya. Kalau shortcutnya Ctrl key, kita klik saja, klik. Nah, dia sudah berubah menjadi objek yang bebas kita gerakkan. Contohnya seperti ini. Oke, nah seperti ini ya, kita bebas mengubah bentuk dari segi 5 yang kita punya. Oke, tapi kita akan coba membuat logo. Pertama kita buat untuk logonya ini. Nah, ini adalah tips dan trik ya. Jadi kalau seumpama kita membuat logo yang sisi kanan dan sisi kirinya sama, kita bisa membuat hanya dengan satu sisi saja. Contoh seperti ini, kita klik shape tool, kita hapus garis ini. Oke, kita delete aja. Kita delete. Nah, ini kita klik kanan to line. Nah, dia otomatis akan jadi lurus seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah kita buat to curve. Kita buat seperti ini. Kita buat oke. Kita buat to curve lagi. Kita buat seperti ini. Kita buat, biasanya logo pendidikan tuh segi 5 yang sedikit diberi variasi gitu ya. Oke, kita coba kita buat ini to curve lagi. Oke, to curve lagi. Oke, kita buat to curve lagi. Oke, kita sudah punya bentuk separuh bentuk dari objek logo. Ini kita buat bordernya saja. Kita klik begini, lalu kita klik Ctrl di keyboard, dia otomatis membuat sisi yang sebelahnya sama. Nah, cara untuk melepaskannya dalam bentuk copy paste, kita melepaskannya berbarengan dengan klik kanan. Oke, dia otomatis akan mengcopy objek sebelah kanan ini menjadi sebelah kiri seperti itu. Nah, lalu kita klik ini lagi ya, kita klik shape tool lagi, kita tarik di sini. Nah, lalu di
lalu kita menggunakan teknik di sini menggunakan menu weld. Jadi kita akan melebur dua objek ini menjadi satu. Kita lebur weld. Nah, otomatis kita sudah punya satu objek ya, satu border berbentuk seperti ini ya. Jadi kita coba ini, kita naikkan. Oke, kita naikkan seperti ini. Kita buat agak seperti ini. Oke ya, ini sudah jadi. Oke, ini border luarnya kita kecilkan. Nah, kita kecilkan, kita klik Ctrl Shift ya, kita klik Shift, lalu kita lepaskan dengan klik kanan. Nah, otomatis dia akan mengcopy paste lagi. Jadi ini adalah teknik copy paste itu. Nah, ini kita buat lubang. Jadi buat lubang ini sebenarnya putih ini aja. Nah, ini kita sudah punya border ya, bordernya. Oke. Nah, lalu kalau kita mau mengisikan apa ya, ibaratnya tulisan di tengah, dan ini kalau kita mau membuat lubang gampang ya. Jadi kita tinggal pilih antara font minus back atau back minus font. Jadi kita mau buat border yang mana nih, kita tinggal pilih aja gitu. Nah, ini kita sudah punya border ini. Oke. Nah, ya, lalu selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah ini. Jadi kita perlu garis di sini. Oke. Garis di sini. Jadi kita perlu garis untuk memberikan, biasanya kalau logo itu kalau sudah ada border, dia akan ada objek gambar lainnya di tengah, di tengah-tengah gini gitu. Kita coba mungkin. Lalu teknik yang selanjutnya kita gunakan adalah teknik intersect. Jadi kita akan menggunakan intersect, kita klik saja, dia otomatis akan membuat objek baru berbentuk seperti ini dengan garis pinggir yang selaras seperti ini. Oke, kita buat seperti ini, kita buat. Oke. Oke, ini sudah kita punya objek baru seperti ini. Lalu kita tinggal nambahkan lingkaran di sini. Kita klik Ctrl agar kita punya ini bentuknya enggak nganu ya, karena saya tadi nggak mencet kontrol soalnya. Oke, kita ratakan otomatis saja. Kita buat 35 dikalikan dengan, oh ini lepas dulu ya. Oke, dikalikan dengan 35, otomatis kita punya lingkaran sempurna di sini. Oke, kita perkecil, Oke. Langkah selanjutnya adalah posisikan lingkaran ini di tengah-tengah dari objek. Jadi caranya adalah kita pilih kedua objek pertama dan objek kedua ini, lalu kita pilih di sini align and distribute. Nah, di sini kita pilih center, kita apply. Nah, dia otomatis akan center ini. Center adalah ini, dan ini. Jadi karena ini panjangnya tidak sama, maka dia akan seperti ini. Oke. Nah, jadi kita buat manual saja kalau gitu, karena ini memang tidak sama tinggi dan lebarnya.
kita sudah punya lingkaran. Oke, terus kita mau tanya, fungsi lingkaran ini untuk apa? Nah, fungsi lingkaran ini biasanya digunakan untuk memberikan teks melingkar pada sebuah logo. Biasanya ada teks melingkar di sini. Kita buat coba Tutpuri Handayani ya. Oke, kita buat Tutpuri Handayani. Kita tarik. Nah, lalu yang harus kita lakukan adalah ini. Jadi kita klik text, lalu fit text to the pad. Nah, kita klik ini. Oke. Kita klik di sini. Kita paskan ya, jangan sampai kena di teks yang lain. Nah, di sini posisinya kan tidak simetris antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah pengaturannya di sini. Jadi di sini. Nah, di sini ini. Oke, kita tambah, coba kita lihat perbedaannya ya. Oke. Jadi ini adalah jarak antara si teks dengan objek yang diikuti bentuknya. Jadi kalau jaraknya 0,5, dia akan punya jarak nih 0,5. Ditambah lagi, dia akan semakin jauh. Seperti itu. Oke. Nah, lalu yang ini adalah mengatur posisi kanan kirinya. Kita tinggal tambahkan. Oh, kebanyakan. Tambahkan. Nah, seperti itu. Oke. Kita klik tengah. Oke, kita klik. Oh, terlalu banyak ya. Ini 13. Oh, kita coba ke 33. Oke, kita bisa manual juga ya. Jadi kalau memang susah untuk menggunakan kita menggunakan yang manual. Nah, ini sudah sama, Tutpuri Handayani. Nah, lalu kita akan mencoba di sini SMK SMK. Coba. Oke, nah, biasanya ada tulisan yang melingkar ke bawah dan ada tulisan yang melingkar ke atas. Nah, kalau kita menggunakan teknik yang tadi, align to pad, kita coba tidak bisa ya, karena satu objek hanya bisa diikuti oleh satu teks saja gitu ya, tidak bisa. Oke, maka dari itu kita harus membuat objek ini, kita copy paste, lalu dia tidak akan berubah. Oke, kita coba langkahnya, kita ulangi lagi. Oh, tidak bisa, harus dihilangkan ya lingkaran yang tadi. Oke, kita geser saja. Kita klik ini, teks, align to text. Nah, ya, kita sudah bisa. Nah, pertanyaannya adalah kok ini terbalik kan gitu. Jadi hukumnya memang seperti ini. Jadi ketika dia masuk di luar, dia akan condong ke luar. Entah dia nanti kalau posisinya ke bawah, dia akan menghadap ke sini. Ketika dia di dalam, dia akan tetap menghadap keluar seperti itu. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah di sini, tetap di sini di area sini ya, itu adalah dengan mirror text. Jadi kita teksnya kita mirror. Oke, sudah seperti ini. Lalu yang kedua, yang pertama ini ya, mirror horizontal ya. Yang kedua adalah mirror vertikali. Kita klik mirror vertikal. Oke, kita sudah punya mirror vertikal. Oke, sudah arahnya sudah benar.
kita klik ke bawah, kita klik bawah. Oh, kita tambah, kita tambah, kita tambah, kita tambah, kita tambah, kita tambah, kita tambah. Oke, kita kurangi. Oke, kita tambah agar posisinya pas di bawah. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, jadi cara memindahkan, kita klik yang tengah ini ya, jangan pernah menarik fontnya atau semacamnya seperti itu. Kita sudah punya seperti ini. Lalu yang perlu kita lakukan adalah, kan tidak mungkin di sini kita kita ada garis seperti ini, kita tinggal delete saja. Jadi kita klik lingkarannya, kita klik 2 kali. Nah, dia akan otomatis memilih lingkaran saja, kita tinggal delete. Nah, kita sudah punya SMK Coba-Coba dan Tuturi Handayani gitu. Oke. Nah, kita tinggal menentukan backgroundnya saja. Biasanya kalau pendidikan itu kuning ya. Jadi minusnya dari Corel Draw ini adalah pilihan warnanya yang terlalu kaku ya, tidak sebanyak pada Illustrator ataupun di yang lainnya. Jadi tapi di sini untuk toolsnya itu lebih lengkap. Kalau saya rasa itu lebih friendly user Corel Draw ya daripada Illustrator. Kalau di Illustrator lebih kompleks, tapi kalau memang pemula banget, saya sarankan untuk belajar di Corel Draw dulu gitu. Nah, kita sudah bisa menentukan garisnya, warnanya apa. Oke, kita buat. Oke, kita garisnya. Untuk garisnya kita seperti kemarin kan kita hilangin di sini ya, klik kanan ya. Oke, kita klik kanan pada garis hilang ini untuk semua objek. Oke. Nah, kita sudah punya logo sekolah Tuturi Handayani, simple. Jadi seperti ini, simple. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Oke. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas juga bagaimana cara membuat objek dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jadi kalau yang awal kan kita dari kotak, lingkaran dan sebagainya. Tapi kalau kita sekarang akan membuat objek dari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Kita klik pen tool, kita klik. Kita kalau mau menyambung objek menjadi objek yang tertutup, kita klik. Nah, di sini ada lingkaran di situ. Kita tinggal klik. Nah, ini adalah objek baru. Kita sudah punya objek baru, kita to curve. Oke, kita to curve lagi, kita hilangkan. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kita beri warna seperti ini. Kita hilangkan garisnya. Nah, cara mengcopy kita cukup menggunakan klik kanan tadi ya. Kita cukup menggunakan klik kanan. Lalu cara memutar, kita tinggal klik benda objeknya, kita klik 2 kali, dia akan membuat benda ini memutar seperti ini. Oke. Lalu cara mengcopy objek dengan teknik memutar, kita klik bendanya, kita klik lagi, lalu kita pindah porosnya di salah satu ujung dari benda yang akan kita putar. Oke, kita sudah pindah, lalu kita tinggal tarik lalu kita klik kanan. Nah, otomatis dia akan mengcopy. Lalu untuk mengulangi aksi yang sudah kita lakukan tadi, kita tinggal ketik Ctrl R berulang kali. Oke, Ctrl R, dia otomatis seperti ini. Oke, kita kasih garis. Nah, seperti ini.
sini kita akan membuat seperti matahari ya. Kita Ctrl Z aja dulu. Oke, kita buat setengah saja. Kita Ctrl G, lalu kita putar. Nah, biasanya seperti ini logonya. Kita sudah punya logo. Nah, di sini kita tentukan sudutnya ini nggak lurus ya, jadi kita nggak horizontal ya, jadi sudut lingkarannya tidak horizontal. Kita tentukan di sini, kita buat 45 coba. Oke, tidak 30 tidak, coba kita cari manual saja, kita klik set. Oke, 34 ternyata. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah punya logo. Nah, ini jadi sebuah logo kita sudah punya. Nah, yang selanjutnya adalah kita, ini sudah jadi ya, ini hitungannya sudah jadi sih, ini sudah jadi. Ini adalah logo yang kita buat sendiri, jadi ini dari angan-angan saja. Nah, lalu yang kedua adalah biasanya kalau kita membuat sebuah logo, kita memerlukan inspirasi dalam membuat sebuah logo itu. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan gambar yang kita yang kita ambil dari internet, lalu kita kita rubah sedemikian rupa agar menjadi logo yang seperti yang kita harapkan. Oke, kita nyoba di sini ambil logo coba ya. Oke, kita ambil yang mudah saja, hiu ini misalnya. Kita klik kanan, simpan gambar sebagai hiu, save. Nah, caranya adalah kita tinggal Ctrl I. Oke, ini adalah proses import, tinggal kita cancel kalau di file import. Nah, ini Ctrl I. Tetap kita ambil gambar yang tadi, kita klik, kita taruh. Oke. Nah, di sini hal yang kita lakukan adalah cukup simple. Ini adalah cara yang paling mudah ya. Jadi ini tidak terlalu bertele-tele, tinggal kita trace bitmap, kita pilih salah satu antara line art atau logo. Nah, ini adalah hasil dari trace kita. Kita klik OK. Nah, kita geser. Ini gambar yang kita ambil. Nah, ini adalah gambar yang kita trace tadi. Oke, kita klik pada ungroup all. Nah, di sini kita bisa merubah warnanya. Oke, warnanya kita ganti. Nah, seperti ini. Ini adalah teknik membuat logo dengan cara download ya, mengcopy hasil karya orang lain untuk kita tambahkan dengan ide kreasi kita agar bisa kita gunakan. Jadi cara seperti ini cukup simpel juga. Biasanya cara-cara seperti ini adalah untuk membuat logo-logo untuk klub futsal atau klub e-sport seperti itu. Nah, kalau untuk cara seperti ini kalian tinggal mengembangkan saja ya. Jadi tinggal mengembangkan bagaimana memberikan font di sini, kombinasi warna apa yang bagus. Jadi ini kalian tinggal mengembangkan. Saya cuma menunjukkan bagaimana caranya ketika kita mengambil gambar dari internet dan seperti itu. Nah, kalau yang saya anjurkan adalah kita membuat logo ini asli, original dari karya kita, dari imajinasi kita, kreativitas kita. Jadi ketika nanti ini sudah jadi, rasa puas sebagai seorang desain grafis itu lebih nikmat
hasil karya yang memang sepenuhnya dari hasil jeripaya kita, tidak mengambil karya orang lain. Oke, cukup sekian dari saran dari saya untuk membuat logo sederhana menggunakan CorelDRAW dengan teknik potong. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya jika teman-teman berkenan. Dan saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.